Assalamualaikum. Nah, saya di sini akan membuat video UAS tentang mata kuliah Pendidikan Disabilitas Intelektual. Dosennya adalah Bu Rena di kampus Universitas Argopuro Jember. Saya Ayupara Susanto. Nah, tulisnya adalah meresum tentang film yang berjudul I'm Sam 2001 tahun 2001. Nah, menurut saya setelah saya meresum film tersebut, saya melihat film tersebut. Film ini adalah film yang berjudul Sam 2001 ini adalah menceritakan tentang dimana hiduplah seorang pasangan suami istri, namun si suami ini memiliki disabilitas intelektual. Nah, disabilitasnya itu dia memiliki IQ sebesar 70. Nah, IQ-nya ini sepadan dengan anak usia 7 tahunan, yaitu 7 tahunan itu adalah anak usia yang baru masuk SD atau baru belajar untuk menimba ilmu di jenjang atau level sekolah pertama. Nah, di sini itu kisahnya dia ditinggalkan oleh istrinya. Ketika istrinya melahirkan, dia ditinggalkan dengan anaknya saja, dengan seorang bayi, dengan anak kandungnya. Kemudian istrinya melarikan diri dan dia hanya hidup berdua dengan bayinya, yang mana dia tidak tahu, dia tidak mengerti bagaimana cara merawat seorang bayi yang notabene dia hanya memiliki IQ 70 sepadan dengan anak usia SD, anak usia 7 tahun. Namun perlahan dia memiliki teman yang bernama Ani. Dia membantunya untuk merawat sang bayi, bagaimana cara menyusui, bagaimana cara merawat, bagaimana cara mengganti popok, memberikan dia makan, bagaimana dia menidurkannya. Dia dibantu oleh yang bernama Eni, tokoh yang bernama Eni. Nah, disitulah muncul berbagai masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh si Sam ini sebelumnya. Lambat laun anaknya yang bernama Lucy ini semakin besar, semakin tumbuh menjadi anak usia 5 tahun. Kemudian masalah-masalah datang yang biasanya itu diawali dari yang waktu itu diawali dari Lucy sedang bersekolah. Dia sudah diajari bagaimana membaca, bagaimana menulis. Dia minta ajari oleh Sam bagaimana cara membaca yang benar. Namun karena IQ-nya sang ayah itu hanyalah 70 yang sepadan dengan anak usia 7 tahun, maka dari itu dia agak kesusahan dalam mengajarkan cara membaca yang benar, cara menulis yang benar dan baik kepada si anaknya, pada si Lucy ini. Semakin hari Lucy menjadi anak yang riang, anak yang pandai, anak yang penurut, anak yang sayang kepada ayahnya, karena dari bayi Lucy hanya dirawat oleh ayahnya dan oleh Ani. Lambat laun dia pernah menanyakan kepada ayahnya di mana ibu. Kemudian dengan sesuai pemikirannya, si Sam memberikan pengarahan kepada Lucy bahwa tidak semuanya harus ada ibu. Seperti anak-anak yang lainnya, ada yang tidak punya ibu, dan kamu juga seperti itu Lucy, terjadi di kamu tidak mempunyai ibu. Sam memberikan penjelasan seperti itu kepada Lucy. Lambat laun Lucy perlahan mulai mengerti, tetapi masalah mulai timbul. Ada sekelompok orang yang
sedang bertemu Lucy, sedang pergi ke sekolahan Lucy dan mengetahui bahwa si ayahnya Lucy ini adalah orang atau penyandang disabilitas yang hanya memiliki IQ 70 yang setara sepadan dengan IQ anak umur 7 tahun. Nah, mereka sekelompok orang ini seperti orang-orang yang ingin mencari atau ingin menaruh anak-anak yang butuh pendidikan, kayak seperti ditaruh di sebuah panti sosial atau panti asuhan. Nah, seperti itu. Karena melihat ayahnya Lucy ini penyandang disabilitas, maka dari itu dia sekelompok orang ini sigap bagaimana cara Sam nantinya kalau Lucy sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa, Lucy tumbuh menjadi anak yang sudah SMP, sudah SMA, bagaimana dia mengajarkan sedangkan dia adalah penyandang disabilitas, sedangkan IQ dia hanya 70. Namun Sam di situ sangatlah sedih. Dia sedih kenapa dia menjadi seorang ayah yang memiliki penyandang disabilitas, sehingga tidak bisa 100% tidak bisa maksimal untuk memberikan contoh tentang pendidikan kepada anaknya Lucy. Namun Sam hanya berbekal kasih sayang. Sam hanya menyayangi Lucy dengan penuh ketulusan, seperti layaknya orang-orang tua pada umumnya, orang tua kandung pada umumnya kepada anaknya. Mau bagaimanapun orang tua, mau bagaimanapun anaknya. Misalkan seperti Sam yang terjadi pada Sam ini, dia tidak pernah mau dan dia tidak pernah tahu dia akan dilahirkan dengan menyandang disabilitas intelektual seperti itu yang IQ-nya hanya 70. Dia tidak mau kalau misalkan dia sudah tahu dia akan dilahirkan dengan kekurangan seperti itu, dia pasti tidak akan mau dilahirkan. Tetapi kita sebagai manusia kan tidak tahu, yang menciptakan kita adalah Sang Maha Kuasa. Nah, mau bagaimanapun itu orang tua, mau bagaimanapun itu anak, misalkan anak yang memiliki penyandang disabilitas, ya namanya anak dan namanya orang tua, mereka sudah memiliki ikatan batin sedari anaknya itu sudah berada di dalam perut sang ibu. Maka dari itu memang ada pepatah mengatakan kasih sayang seorang ibu atau kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Maka dari itu Sam menerapkan kepada si Lucy, kepada si anaknya, bahwa dia hanya berbekal kasih sayang. Bagaimana dia menyayangi Lucy mulai dari bayi yang dia notabene seorang penyandang disabilitas. Lucy ditinggal oleh ibunya, dia merawat dengan segala upaya, dengan segala keterbatasan dia merawat Lucy hingga menjadi anak yang riang, anak yang baik, anak yang pandai. Seperti itu tuh sungguh sangat luar biasa dengan segala keterbatasan si Sam. Nah, tambah hari semakin hari sekelompok orang dengan bidang sosial ini ingin Lucy itu diberikan kepada orang tua angkat yang memang benar-benar butuh seorang anak, dan memang itu bagus untuk Lucy agar dia bisa maksimal tentang pendidikan dan hidupnya. Karena mereka tidak percaya bahwa ayah kandungnya sendiri, si Sam ini, bisa melindungi, bisa memberikan layaknya pendidikan pada umumnya kepada si Lucy, karena melihat Sam ini yang punya kekurangan, karena melihat Sam yang disabilitas. Maka dari itu sekelompok orang itu menginginkan Lucy untuk diberikan kepada orang tua angkat ini, orang tua yang memang tidak memiliki anak dan mencari anak. Nah, si Sam akhirnya pergi meminta bantuan kepada pengacara, kepada advokat. Nah, dia berbicara seadanya, dia berbicara sesuai dengan kemampuan Sam yang bertele-tele, ya namanya
disabilitas intelektual ya. Jadi si pengacara ini awalnya itu tidak mengerti, namun karena kegigihan Sam, karena kasih sayangnya Sam yang sungguh luar biasa kepada si Lucy, akhirnya pengacara ini mau membantu Sam tanpa diberikan imbalan spesial pun oleh Sam, alias gratis. Nah, namun walaupun di awal itu gagal si pengacara ini, Lucy tetap dibawa oleh orang tua angkat. Namun karena kasih sayang Lucy juga yang luar biasa kepada ayahnya, walaupun ayahnya itu menyandang disabilitas, Lucy itu tidak pernah malu memiliki seorang ayah yang disabilitas, karena memang kasih sayang Sam yang dari awal itu sungguh luar biasa kepada Lucy hingga membuat Lucy itu sangat tulus, dan Lucy sangat bangga memiliki seorang ayah yang seperti itu, seperti Sam itu. Hingga pada akhirnya ketika Lucy dibawa oleh orang tua angkatnya, dia melarikan diri setiap malam. Sam akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebelah rumah si orang tua angkat Lucy ini, agar maksud dari Sam tujuannya adalah agar bisa selalu melihat, selalu mengetahui perkembangan anaknya tersebut dari dekat, karena benar-benar ketulusan kasih sayangnya Sam kepada Lucy. Nah, setiap malam Lucy tidak bisa tidur, sehingga dia melarikan diri dari kamarnya menuju rumah Sam yang berada di dekat rumah orang tua angkatnya. Setiap hari dia selalu begitu. Ketika sudah tidur, ketika Sam sudah menidurkan Lucy, Sam perlahan akan menggendong Lucy dan membawanya pulang ke orang tua angkatnya Lucy, karena Sam sudah mengerti. Sam bersikap seperti itu karena memang Lucy sudah menemukan orang tua angkat. Dia tidak mau juga merasa bersalah, merasa egois. Namun karena kasih sayang mereka berdua, batin Lucy dan Sam, batin antara Sam dan Lucy ini sangatlah kuat. Akhirnya Lucy tidak kuat berada di tangan orang tua angkat, sehingga membuat si orang tua angkat ini sadar bahwa memang orang tua kandunglah yang berhak, memang orang tua kandunglah yang bisa membuat anak kandungnya sendiri itu terenyuh, anak kandungnya sendiri itu sayang kepadanya, karena dia sudah sadar, si orang tua angkat ini sadar mau bagaimanapun caranya dia memberikan apapun kepada Lucy, memberikan fasilitas apapun kepada Lucy, dia tidak akan bisa mengambil kasih sayang ayahnya yaitu Sam dan menariknya ke dia untuk diterapkan ke Lucy, itu tidak akan bisa. Jadi dia sadar, si orang tua angkat ini sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Sam. Walaupun Sam adalah penyandang disabilitas, dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Sam di hatinya Lucy. Sehingga mereka berdua, Sam dan Lucy, akhirnya dipertemukan kembali, kemudian disatukan kembali. Jadi orang tua angkat ini mengembalikan Lucy kepada Sam, dan orang tua angkat ini bicara kepada sekelompok orang tadi, sekelompok orang sosial dan pengadilan, bahwa hak asuh dari Lucy itu tidak akan bisa berada di si orang tua angkat ini, karena mau bagaimanapun juga, mau sampai kapanpun, hak asuh Lucy tetap akan terus berada di Sam. Nah, dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mau bagaimanapun juga, orang tua kita memiliki kekurangan apapun, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, dia memiliki keterbatasan dalam pikiran, keterbatasan intelektual, ataupun sebaliknya, mau anak kita itu memiliki keterbatasan intelektual, anak kita tidak bisa berjalan, anak kita kehilangan kaki, kehilangan tangan, mau bagaimanapun juga itu tetap anak kita, itu tetap ayah kita, itu tetap orang tua kita, itu tetap ibu kita, yang notabene
kasih sayang orang tua dan anak itu sangatlah melekat erat. Kasih sayang mereka sudah sejak dari dalam batin dan saling membutuhkan, saling berkesinambungan, saling erat yang tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah bisa dilepas, tidak akan pernah bisa siapapun menggantikan orang tua kandung, ataupun siapapun tidak akan pernah bisa menyayangi seorang anak seperti orang tua kandungnya sendiri. Ya, sama seperti di film Sam ini, orang tua angkatnya Lucy akhirnya sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Sam selaku ayah kandungnya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa, meskipun dia sudah mencontoh bagaimana Sam merawat Lucy, bagaimana Sam memberikan kasih sayang kepada Lucy, dia tidak akan pernah bisa membuat Lucy itu mau ke orang tua angkat. Dia tidak akan pernah bisa membuat Lucy itu percaya ataupun sayang kepada mereka, si orang tua angkat, karena memang itu sesuai pepatah bilang, kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua memang sepanjang masa dan tidak pernah ternilai harganya dan sangatlah tulus, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya berikan atau yang dapat saya ketahui tentang meresum film Sam 2001 ini, dan mendeskripsikan atau menceritakan atau sinopsisnya lah tentang film ini, karena film ini sangatlah bagus. Film ini sangatlah memberikan pelajaran bagaimana kasih sayang orang tua yang sangatlah berharga kepada anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.